Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 Farmakologi Dasar kelas Farmasi C dengan anggota kelompok saya sendiri Fatonah dengan NIM 120260113, Rahel Margareta Siregar dengan NIM 120260163, Muhammad Al-Fatih Ansyari dengan NIM 120260008, Muhammad Irfan Yuda Putra dengan NIM 120260082, dan Alexander Yoel Harazaki Medrova dengan NIM 120260118. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai profil farmakokinetik obat Ambroxol, dengan topik yang akan kami bahas yaitu profil obat Ambroxol, proses biofarmasetik, proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat. Perkenalkan, namanya Ambroxol. Menurut jurnal berjudul Perbandingan Mutu Fisik tablet Ambroxol merek dagang X dan tablet Ambroxol Generik karya Octavia Frisky, Arlitasari, Prasojo Pribadi, dan Imron Wahyu Hidayat, Ambroxol merupakan salah satu obat golongan mukolitik, yang mana mukolitik ini artinya obat batuk berdahak yang bekerja dengan cara membuat hancur bentuk dahak. Dikutip dari situs allodokter.com, dikatakan bahwa Ambroxol dapat meredakan batuk berdahak dalam beberapa kondisi seperti bronkitis dan emfisema. Ambroxol bekerja dengan memecah serat mukopolisakarida sehingga dahak menjadi lebih encer dan mudah dikeluarkan saat batuk. Obat ini juga tersedia dalam bentuk tablet dan sirup. Berikut biodata dari Ambroxol. Biofarmasi merupakan terjemahan dari istilah biofarmasetika, adalah ilmu yang mengkaji antara sifat fisikokimia zat aktif, bentuk sediaan, dan rute pemberian terhadap proses absorpsi obat yang akan berpengaruh terhadap ketersediaan hayati obat di dalam tubuh. Sifat fisikokimia obat Ambroxol adalah sebuah kristal warna putih atau kekuningan, sedikit larut dalam air, praktis tidak larut dalam diklorometan, larut dalam metil alkohol. Bentuk sediaan Ambroxol ada dalam bentuk tablet, eliksir, dan sirup encer yang melalui rute pemberian oral. Fase biofarmasi melibatkan seluruh unsur yang berkaitan dari pemberian obat hingga terjadinya penyerapan zat aktif. Fase ini bermula dari obat masuk ke dalam tubuh, kemudian dipecah di lambung menjadi granul-granul, atau mengalami fase disintegrasi selama kurang lebih 2 jam. Kemudian fase biofarmasi dilanjutkan dalam tahap liberasi, merupakan proses pelepasan zat aktif dari bentuk sediaan yang terjadi secara cepat dan juga lengkap. Selanjutnya yaitu disolusi, proses pelepasan yang bersifat setempat, maka tahap kedua adalah parut zat aktif terjadi secara progresif, yaitu pembentukan dispersi molekul dalam air. Dan tahap kedua ini adalah merupakan keharusan agar selanjutnya terjadi penyerapan. Terakhir adalah absorpsi atau penyerapan di mana zat aktif yang sesuai dengan parameter sifat fisikokimia diserap kembali, sedangkan zat tambahan atau eksipien diekspresikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses absorpsi pada obat Ambroxol. Absorpsi suatu obat sendiri adalah pengambilan obat dari permukaan tubuh, termasuk permukaan mukosa pada saluran cerna, serta pada permukaan organ dalam lainnya, ke dalam aliran darah atau ke dalam sistem pembuluh limfa. Karena obat baru dapat menghasilkan efek terapeutik bila tercapai konsentrasi yang sesuai pada tempat kerjanya, maka absorpsi yang cukup menjadi syarat untuk suatu efek terapeutik, kecuali untuk obat yang bekerja lokal atau antasida. Faktor yang mempengaruhi absorpsi ini sendiri yaitu bentuk partikel, bentuk sediaan obat, dosis, tepat waktu kontak terjadinya proses absorpsi, rute pemberian data pemberian, serta luas permukaan dari bidang absorpsi ini sendiri. Mekanisme dari absorpsi dibagi 3, yaitu transfer aktif, transfer pasif, dan endositosis. Transfer aktif adalah transfer yang memerlukan energi berupa ATP. Pengangkutan dilakukan dengan mengikat zat hidrofil pada protein pengangkut spesifik yang umumnya berada di membran sel. Setelah membran dilintasi, obat dilepaskan kembali.
Berbeda dengan difusi, cepat penerusan pada transport aktif tidak tergantung dari konsentrasi obat. Transport pasif adalah transport yang tidak memerlukan energi dan memanfaatkan gradien konsentrasi pada bidang absorpsi. Endositosis termasuk pinositosis dan fagositosis. Pinositosis adalah penyerapan tetesan-tetesan cairan kecil dari saluran cerna, sedangkan fagositosis adalah penyerapan zat padat. Obat Ambroxol sendiri diabsorpsi cepat setelah konsumsi peroral. Bioavailabilitas Ambroxol berkisar di antara 60-79%. Konsentrasi puncak tercapai dalam waktu 30 menit hingga 3 jam. Pada tablet atau kapsul lepas lambat, Ambroxol bioavailabilitas mencapai 95% dan konsentrasi puncak tercapai dalam 4-8 jam. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme distribusi Ambroxol di dalam tubuh. Pertama, Ambroxol didistribusikan ke dalam darah dan ada yang berikatan dengan protein plasma sekitar 90%. Nah, protein plasma itu albumin yang ada di dalam darah. Lalu obat yang bebas akan menuju hati melalui vena porta, lalu ke jaringan, lalu ke paru-paru. Ambroxol juga melewati sawar plasenta dan disekresikan lewat ASI. Selanjutnya adalah metabolisme. Metabolisme obat adalah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan dikatalis oleh enzim. Organ metabolisme utama adalah hati. Dengan hasil metabolisme obat dapat berupa bioaktivasi, yaitu mengubah obat menjadi lebih aktif, bioinaktivasi, yaitu mengubah obat menjadi tidak aktif, dan biotoksifikasi, yaitu mengubah obat menjadi toksik dan mudah diekskresikan. Proses metabolisme obat terjadi dalam dua fase. Fase yang pertama yaitu reaksi oksidasi dan fase yang kedua yaitu reaksi konjugasi. Pada fase pertama, obat diubah dari sifat lipofilik menjadi sifat yang lebih polar. Ambroxol dimetabolisme di hati dengan konjugasi oleh enzim CYP3AP. Ambroxol dimetabolisme menjadi 3,5-dibromo 2-aminobenzoik asid atau DBABA dan 6,8-dibromo 3-trans-4-hidrosisiloheksil 1,2,3,4-tetrahidroquinazol atau DHTQ. Metabolisme DHTQ tidak melibatkan aktivitas enzim, sedangkan pada pembentukan DBABA membutuhkan NADPH dan enzim CYP3AP. Selanjutnya, fase yang kedua, Ambroxol dimetabolisme di hati melalui proses konjugasi glukoronidasi, yaitu asam glukoronat akan diubah menjadi asam glukoronida dengan mengikat gugus OH. Dengan sekitar 30% setelah pemberian oral Ambroxol akan dieliminasi melalui first pass effect. First pass effect ini merupakan fenomena metabolisme obat yang mana konsentrasi obat akan menurun secara signifikan sebelum memasuki sirkulasi sistemik. Hal ini dipengaruhi oleh dinding usus dan hati. Dengan sisanya sekitar 10% dari dosis akan dimetabolisme menjadi metabolit kecil, yaitu asam dibromantranil. Sistem ekresi pada manusia terdiri dari kulit, paru-paru, hati, ginjal, air mata, dan ASI. Ambroxol diekresikan melalui ginjal sekitar 90%, dengan 80%-nya melalui urin dan 10%-nya melalui feses. Dengan waktu paruh mencapai 10 jam pada tubuh, di mana waktu paruh adalah waktu peluruhan 50% konsentrasi obat. Untuk dieliminasi, 50% Ambroxol diekresikan sebagai glukoronida dari bentuk yang tidak terkonjugasi dan 10% diekresikan sebagai metabolit yang sudah teroksidasi. Tujuan ekresi adalah untuk mengeluarkan zat sisa yang terdapat dalam tubuh yang tidak diperlukan lagi, agar tidak menimbulkan efek toksik di dalam tubuh.